Hello everybody, all my friend, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama Anthony and Friends. Salam semangat. Ini teman gue nih. Jadi hari ini gue seperti biasa collabnya sama dia lagi. Rasville HW. Tahu nggak kenapa ada gua? Karena temen dia bawa doang anjing. Yang lain juga banyak, tapi yang paling semangat dia. Iya, terus semangat. Jadi hari ini gue bersama Rasville akan pergi ke daerah Jakarta Timur. Kita mau ke dekat stasiun TV One. Kita janjian sama seseorang yang populer banget. Kalian kalau yang ngikutin channel gua belakangan ini pasti tahu gua lagi bahas seputar masalah ini. Dan yang mau kita kunjungi ini wasit, bro. Wasit. Iya, wasit paling terkenal di One Pride MMA. Oh, gua tahu tuh, gua tahu. Nah, kita mau ketemu dia. Wah, anjir, gua ngefans loh sama dia. Gua ngefans loh sama dia. Serius loh. Kali ini gua serius. Nanti lu harus banyak ngobrol sama dia ya. Gua mau foto juga sama dia, boleh nggak? Boleh. Tapi gengsi gua. Tenang aja, ntar gua ngatur. Oke, mantap. Ex-atlet bisa ngatur semua, tenang. Sombong banget, anjrit. Gini, friend, nanti gua akan interview wasit ini ya. Dan akan gua buat di dua part. Nah, part satunya di tempat gua. Nanti kita akan bahas banyak hal, mulai dari latar belakang dia sampai dengan dia pergi ke Lampung. Nah, nanti di part 2-nya kita akan upload di channelnya Rasville HW. Nanti akan lebih banyak tentang kondisi di apa ya? Di Kolosium. Oke, jadi kalian stay tune di Anthony and Friend dan jangan lupa juga kunjungi channelnya Rasville HW. karena kita berdua akan bikin part 1 dan part 2-nya. Oke, karena kita adalah duo apa nih? Duo apa ya kita ya? Oh ya benar, duo kompor boleh juga tuh. Jadi stay tune di Anthony and Friend dan Rasville HW. Duo kompor, see you. Jangan itu dong. Apa? Ingat, yang salam semangat. Oh iya, salam semangat. Salam semangat. Dislike-nya udah banyak, bro. Aduh, kasihan anjir. Wasit Mustadi, fighter selamat bertarung. Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya. Lindungi diri dan bermain sportif. Oke, everybody, all my friend, welcome back to Anthony and Friend. Dan sekarang gua lagi sama Rasville dan juga bintang tamu kita yang mantap nih. Kemarin masuk trading ini ya, YouTube ya. Wah, anjir deh itu pokoknya. Kalian kalau praktisi bela diri atau kalian yang udah biasa nonton MMA One Pride udah pasti gak asing lagi sama sosok yang satu ini, Bang Mustadi. Ananta. Gua ngefans loh sama dia. Salah lu ngomong. Aneta. Sorry bang. Ini nih makanya anak gym tuh beda sama kita kan. Oke, Bang Mustadi, Bang, thank you banget nih dikasih kesempatan buat tampil di Anthony and Friend. Iya, siap. Saya sebenarnya fan-nya Bang Mustadi dari lama nih. Iya. Saya juga bang, sumpah deh. Dia baru ikut-ikutan nih. Jadi gini Bang, mau tahu dong, sebenarnya kita mau bahas yang lagi viral nih. Iya. Tapi tak kenal kan tak sayang. Nah, Iya. benar. Mungkin viewer kita juga ada beberapa yang bukan praktisi bela diri, mungkin masih asing nih. Mau Iya. tahu dong, Bang Mustadi ini sejak kapan sih kenal bela diri? Kalau saya mengenal bela diri itu sejak saya usia masih sekolah, masih SMP. Masih Ya, SMP. SMP saya berawal dari pencaksilat, kemudian saya lanjut ke kungfu, wushu. Nah, dari wushu itu baru belajar tinju. Pas sudah belajar tinju, baru saya mulai bertanding pertama kali saya bertanding tuh di wushu Sanda. Oh, Wushu Sanda. dulu Itu Sansau namanya ya? Sansau, tahun 98 juga udah mulai ngerambah dunia amatir sama yang di Kejurda DKI. Kemudian baru naik dari situ tahun 2003 baru memulai karirnya di MMA. Oh gitu ya. Iya. Nah, kalau karir setelah MMA ini yang kemarinya ya mulai kayak kejuaraan nasional, MMA nasional, terus pernah saya masuk kejuaraan dunia MMA. Kejuaraan dunia? Ya, kejuaraan dunia. Levelnya udah dunia, Iya. friend. Ya. Jadi waktu itu kejuaraan dunia MMA itu diselenggarakan di Malaysia. Di Malaysia? Malaysia. Itu jadi turnamen, namanya kejuaraan dunia turnamen cari siapa yang terbaiknya. Oke. Gitu. Waktu itu saya cuma nyampe semifinal. Berarti Semifinal iya, juga lumayan iya, ya, itu kejuaraan dunia. Empat besar Tapi berarti ya? iya, tapi itu sebenarnya saya di kalau kata saya kan punya coach saya Max Metino, kamu punya peluang untuk bisa jadi juara dunia.
Karena itu kan MMA. Kalau MMA Iya. tuh tidak seperti amatir yang hari ini main, nanti main 1 kali, 2 kali, 3 kali, enggak. Karena MMA itu kan selalu sangat berat. Jadi Iya. itu kayak dibikin jeda 1 bulan naik, turun 1 bulan lagi naik. Jadi kayak kompetisinya per bulan. Oke. Jadi saya pas menang 1 kali, menang 2 kali, masuk 4 besar, itu pas mau tanding saya cedera. Cedera parah, saya sakit. Cedera. Nah, itu karena itu aja. Kalau enggak ya mungkin punya peluang lebih besar. Separah apa tuh, Bang? Saya Cederanya? tuh kayak nurunin berat badannya terlalu drastis. Waktu itu mau tanding saya latihan terlalu keras sampai overtraining. Oh, Iya, overtraining. overtraining gitu. Oke. Jadi di Bang Mustadi kan ada channel YouTube juga ya kalau nggak salah ya. Iya. Saya lihat ada satu video nih Bang. Rambutnya masih gondrong. Ah. Tanding di RCTI kalau nggak salah ya. Iya. Itu orang-orang bilangnya gini Bang, itu Liu Kang dari Indonesia tuh. Kombat. Iya. Itu zamannya saya dulu memang pencinta Mortal Kombat. Oh gitu ya? Iya. Berarti itu Pas banget ya? Pas banget. Iya. Jadi sekarang ada kerinduan nggak Bang buat balik ke arena lagi? Ya kerinduan sih ada. Saya tuh kalau mau dipacu lagi, tanding lagi, serasa tuh kayak masih pengen. ya? Masih pengen lagi. Tetap masih ada ya Iya. jiwa Kalau fighter saya ya? sih sering lihatnya jadi wasit. Jadi wasit. Jadi penasaran tuh kapan Bang Mus bisa tanding lagi tuh, kan Ya. penasaran juga. Nah, pertanyaannya nih Bang, lebih menikmati sebagai fighter atau sebagai wasit? Sekarang ini saya menikmati sebagai wasit. Sekarang wasit? Iya, karena passion saya memang di dunianya memang yang sama. Kemudian kalau saya menjadi wasit itu kayak seperti saya ini kembali lagi seperti dulu lagi. Cuman bedanya saya sebagai orang kerja. Nah, saya dulu itu kan waktu menjadi fighter pun sangat mengidolakan wasit. Oh, Waktu gitu. saya jadi fighter, saya tuh bisa nyaman diwasiti oleh siapa. Kalau diwasiti oleh ini, wah ini wasitnya bagus, saya akan tenang. Oh. Nah, saya lagi kayak merasa diri saya pengen menjadi wasit yang baik dan menjadi adil dan menjadi penyelamat fighter. Jadi benar-benar jadi wasit yang netral Iya. ya? Nah, pengalaman sebagai fighter dan juga pengalaman sebagai wasit, saya mau tahu nih Bang, lawan yang paling tak terlupakan sebagai fighter dan partai yang dipimpin sebagai wasit yang tak terlupakan. Kalau fight yang tidak terlupakan itu, saya pernah fight final, itu saya perebutan sabuk juara nasional. Itu lawan saya sampai pingsan, sampai pingsan. Wasitnya tidak tahu. Wasitnya tidak tahu. Terus gimana itu ceritanya? Jadi saya yang menyelamatkan. Saya kan saya ambil RNC ya. Rene Kecuk itu sangat berbahaya. Waktu itu dalam kondisi standing berdiri, saya RNC dia pegulat. Saya RNC dia sampai dia jatuh ke belakang, sampai jatuh di bawah. Wasit tidak menghentikan karena matanya masih melek tuh. Saya sadar ini sudah tidak ada napasnya, sudah saya berkutik. Saya gulingkan gitu Pak, saya balikan, saya langsung lepas gamsilnya. Saya tahu dia orang udah pingsan gitu. Wasitnya baru kaget gini. Berarti udah blackout ya? Ya, saya yang ngelepas gamsilnya. Jadi bukannya orang dari timnya atau dari dokter, enggak, saya balikan, dari terlungkup saya balikan, saya lepas gamsilnya. Jadi wasitnya baru kaget, kenapa kok Mustadi ngapain nih? Langsung dia begini. Oh, Ya, berarti karena- dari zaman dari fighter udah berbakat jadi wasit. Passionnya wasit kayaknya. Nah, Karena- kalau sebagai wasit Bang, mungkin pertandingan yang tak terlupakan. Ya, kalau sebagai wasit pertandingan tidak terlupakan adalah waktu saya mengawal pertandingan Ahong melawan Theodorus Ginting. Nah, itu aku sudah duga partai jawabannya paling ini. panas itu, seru. Aku Iya. sudah duga dia akan jawab ini. Iya, karena sepersekian detik ya keputusannya gagal saya buat, maka akan berpengaruh kepada fighternya. Waktu itu saya lihat Theodorus Ginting terpukul KO. Terpukul KO, jatuh di bawah, dikejar sama Ahong, dipukul lagi, KO yang kedua. KO yang kedua. Saya pikir KO yang kedua kalinya itu sudah menjadi kewenangan saya untuk menyelamatkan dia, karena KO ketiganya itu kalau menurut tim dokter ya, bukan saya ya. Ketika terjadi KO, terus dia bangun lagi, KO kedua, terus dia pukulan yang ketiganya dalam keadaan otak itu sudah dalam keadaan kena benturan dan ada memar, itu bisa menyebabkan kematian. Nah, itu sampai seperti itu dokter yang ngomong, dokter pertandingan. Terus begitu saya dekati pas KO kedua, tiba-tiba ada gerakan dia seperti mau defense. Jadi saya sontak kaget, saya berikan dia kesempatan untuk bisa melawan balik. Ternyata akhirnya ketika saya beri kesempatan, dia malah menang. Iya. Wah, itu Iya. emang keren sih. Tiba-tiba membalik keadaan ya. Gila. Iya. Teman-teman yang belum nonton pertandingannya wajib tonton, di YouTube udah banyak itu. Oke Bang, Iya. ini ada, saya sempat sebelum datang kan saya browsing nih.
Katanya sempat matain tulang rusuknya Deddy Corbuzier Iya. ya. Nah, itu tuh. Viral juga loh. Itu suatu viral yang saya juga malu. Iya, kalau saya klik Mustadi Aneta di internet yang keluar Mustadi Aneta mematahkan rusuk Deddy Corbuzier. Iya. Ini bisa jadi thumbnail nih, klarifikasi Mustadi Aneta. Iya. Jadi itu kejadiannya begini, saya sparring sama Mas Deddy. Sparring sama Mas Deddy di sore hari. Di sore hari sparring sama Mas Deddy, terus seperti tidak terjadi apa-apa. Kita tuh kalau sparring fun gitu, fun sampai ketawa-tawa, sampai kadang-kadang dia kan jago Wing Chun, Pak. Iya. Jadi kalau dia sparring, kalau dia Wing Chun-nya sudah keluar, kadang-kadang suka liar. Kejar saya gitu, saya take down gitu, Nah, sparring biasa aja. Mungkin saya rasa ada beberapa bagian yang saya rasa ada kena pukul rusuk gitu. Besok harinya dia bilang pagi-pagi rusuk saya sakit dan saya tidak bisa napas. Dan dia bingung, dia lari ke dokter. Johnson ternyata patah gitu. Parah nggak itu ya? Ya patah dua. Saya telepon saya, Mus lu mah gila Mus, lu apain gua, katanya patah rusuk gua gitu. Tapi tetep fun ya keadaannya. Tetep fun. Saya jenguk dia juga. Pantesan yang di Lampung itu kemarin ada yang kabur waktu diajak sparring. Aduh, ternyata takut dia. Oke, Bang, kita sekarang bicara yang agak sensitif dan agak lagi trading nih, Bang. Iya. Nah, yang Kita masih panas-panasnya nih. Kita nggak usah sebut nama lah ya. Iya, nggak enak. Tentang itu, Bang, udah tahu lah, teman-teman juga udah tahu. Iya. Pendapat Bang Mustadi nih tentang Cece. Iya. Itu gimana sih, Bang, tentang Iya. polemik selama ini Iya. di jalan? Sebenarnya ya masalah CC ini ya, saya sebutnya CC 40, teman-teman pada sering nyebutnya CC 40 gitu ya. Iya. CC ini dari awal mau dia berbuat apa tentang kontennya, mau bela dirinya sakti atau hebat, kita tidak pernah peduli. Ya, tidak pernah peduli, sampai saya pikir mungkin dia hiburan. Gitu ya. Saya nggak pernah lihat channelnya, cuman tahu aja. Habis itu dia bikin sebuah video yang seolah-olah perkataannya dan isi videonya adalah mendiskreditkan MMA, jadi merendahkan fighter MMA. Terus saya coba lihat tuh videonya, saya lihat videonya, wah iya nih, ini bener nih. Terus saya kan juga selidiki, kenapa dia harus merendahkan MMA? Rupanya dia ini karena saking saktinya, netizen yang sekarang sudah pintar dengan hadirnya MMA, dia itu banyak diserang. Iya, benar. Kalau Mbak jago, Mbak sakti bisa mukul pilar, kenapa Mbak nggak main one pride? Iya, betul. Nah, itu kita juga penasaran sih itu. Nah, kan gitu. Karena serangan yang masuk itu kan saking banyaknya, dia takut karir jagonya, karir saktinya jatuh. Iya, benar. Maka dia harus mengcounter nih. Ini lagi bagus-bagusnya dia nih. 1,35 juta subscribernya ya. Dan itu sangat mengancam dia. Netizen yang mulai pintar ini. Nah, dari itulah dia kayak sebenarnya itu sebuah hal bodoh, dia membuat sebuah video yang ngasih tahu bahwa gua tuh nggak harus ada di MMA biar gua jago. Pembuktian nggak perlu, lihat aja tuh orang MMA aja di jalan kalah. Oh iya. Yang dikeroyok itu videonya videonya. itu ya. Saya tidak pernah tanding di ring, tidak pernah tanding di oktagon, tapi saya berlatih untuk di jalan. Iya. Nah, beginilah kalau di jalan dikasih peragam gitu. Nah, sebenarnya itu adalah suatu pembandingan antara ini MMA, ini dia, yang menurut saya itu mendiskreditkan. Nah, di luar itu, karena saya kepo lihat kontennya, akhirnya saya lihat konten semuanya, terjadilah yang saya lihat bahwa ini tidak masuk akal. Saya lagi beralih dari penghinaan menjadi pembodohan publik. Nah itu, makanya itulah yang membuat Bela Diri Bersatu bergerak. Ya, akhirnya semua berusaha untuk membuktikan. Gitu. Jadi sudah masalahnya bukan kepada penghinaan lagi. Sedangkan kemarin dia bikin klarifikasi masalah video penghinaan, itu bukan. Jadi masalahnya adalah kepada pembodohan publik. Iya. Jadi setelah itu Bang Mustadi bersama rekan-rekan membentuk Bela Diri Bersatu. Ya kan? Tujuannya untuk membuktikan. Jadi ingat, teman-teman itu bukan ingin menyalah-nyalahkan. Kalau memang terbukti,
Bang Mustadi juga siap untuk berguru sama untuk mereka berguru, kan? Iya. Itu seperti yang kita ngobrol sama Theo kemarin, saya siap minta maaf katanya, asalkan terbukti, ya kan? Iya. Jadi bukan untuk menyala-nyalakan nih. Bukan. Theo juga soalnya ngomong hal yang sama Iya. kayak gitu. Kalau emang benar-benar terbukti, saya juga siap berguru sama Iya. ya itulah. Terus saya nonton di videonya di channelnya Theodorus Ginting ya, Bang Iya. Mustadi nendang pilar. Iya. Yang listrik dia yang tendang. listrik. Iya. Kuntang. Itu gimana Bang rasanya Bang? Rasanya ya kalau kita memang udah biasa latihan keras, ya itu sama aja kayak kita menendang sansak gitu. Cuma bedanya itu lebih keras dan kita juga cara menendangnya bukan pakai tulang kering. Nah, yang salahnya itu kan dia kan digambarkan sebagai iron apa si kaki besi. Si kaki besi bahwa tulang keringnya ini seperti besi. Itu tidak kena tulang kering, Pak. Tidak kena tulang Tulang kering. kering. Mungkin ada tekniknya? Ada tekniknya. Di video saya itu ada bahwa ini kan misalkan di kaki ya Pak, ini kan ada tulang kering nih. Nah, kalau di kaki saya aja ini tulang kering nih, tulang kering. Ini bagian rentan. Ini kalau ditendang bisa patah. Tapi di sini ada otot penguat. Ini yang saya tekan ini otot penguat. Oke. Ya, jadi kita hanya akan menendang dengan sisi bagian dari sisi titik tulang kering ke arah bagian luar. Oh. Jadi tidak dengan bagian dalam. Ini bersih, ini hanya kulit, tidak ada Justru itu otot, yang tidak ada bahaya, muscle, ya? tidak ada muscle. Di sini ada muscle. Iya, ya itulah maksudnya ada triknya. Ya, kalau misalkan dia bilang saya bisa menendang pilar karena saya lakukan latihan bertahun-tahun, entah latihannya apa kan juga pernah dikasih tahu. Iya betul. Bang, teman saya nggak pakai latihan bisa nendang LPG, pelentang. Itu namanya Kanuragan Editor. Bener, ada di channel saya tuh, ada tuh. Jadi gua nendang sempat deh LPG. nendang LPG, tapi warna kuning ya, LPG-nya beda nih. yang Ada murah. di channelnya dia. Nonton aja ya teman-teman yang belum lihat. Pokoknya semua bisa asalkan bisa. Ada triknya, semua itu ada triknya. Oke, Bang. Kemarin teman-teman sempat ke Lampung ya Bang ya? Iya, saya ke Lampung. Mau dong cerita singkatnya waktu di Polsek Bang. Karena kan Iya. kalau nggak salah sempat ada Peter Pan Junior, terus ada pengacara dan lain sebagainya. Yang di Iya. Polseknya gimana sih Bang kejadiannya? Iya. Awal mulanya kok bisa sampai ke Polsek tuh gimana ya Bang? Ya, Polsek dulu ya, cerita Polsek ya. Polsek itu sebenarnya dari perjanjian awalnya sebelum kita ke Lampung, kita udah mediasi. Jadi kita telepon dari, kalau nggak salah dari Kasat Intelnya yang bantu kita di Lampung itu, dia mau mediasi. Dia bilang, oke, saya akan cari orangnya, dia akan datangkan, tapi kita akan bertemu di Polresta Lampung gitu. Jadi dari itu mereka kayak setuju. Karena kan mereka udah malu kan, dia pikir, aduh kalau kita ditantangin, kita didatangin terus kita nggak ada, malu banget nih, pasti akan menjadi senjata bumerang buat mereka. Tapi yang salahnya mereka mendatangkan lawyer. Iya, kok bisa ada lawyer? Kita juga Iya. bingung loh itu. Kata lawyernya bilang gini, karena yang datang ini tim-tim dari Bela Diri Bersatu yang kelihatannya punya kekuatan yang besar, dia pikir kita akan menyerang secara hukum katanya. Maka dia menyiapkan lawyer. Nah, gitu. Padahal kita sudah menyerang secara hukum, kita hanya ingin klarifikasi, gitu. Klarifikasi pembuktian. Iya. Nggak mau secara hukum, orang bawa glove, bawa macam orang buat sparring. Mau olahraga. Iya, bener. Dan itu biasa sih biasanya terjadi di dunia bela diri. Iya. Iya, gue juga udah sparring dengan banyak teman-teman lain kok. Sombong Bang. Oke Bang, Ya, siap. mungkin ini singkat nih Bang. Iya. Harapannya Bang Mustadi untuk the end dari kasus CC ini gimana Bang? Harapan saya sih CC dan A200 ini mau klarifikasi masalah hal-hal yang dianggap tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Gitu. Klarifikasinya begini, antara dia menyadari bahwa oke lah kita akhirnya mengaku bahwa ini adalah editing, adalah ini palsu, kami mohon maaf. Sebenarnya kami salah, harusnya ini hanya untuk tujuan hiburan Entertain. semata, bukan bela diri. Atau pilihan keduanya adalah ini benar dan saya akan buktikan. Dan Duren tuh. iya, dan kita hadirkan orang-orang ini untuk membuktikan. Gitu. Nah, saya ada satu lagi nih yang kenapa dia tidak membuktikan? Gitu. Dia tidak membuktikan. Dia itu alasannya di klarifikasinya kemarin. Dia bilang itu kenapa kita tidak membuktikan? Karena ini adalah suatu hal yang sulit. Kadang-kadang kita bisa lakukan, kadang-kadang tidak gitu. Kadang-kadang tidak. Jadi takutnya kalau pas lagi klarifikasi, takutnya ntar nggak pecah tuh durennya, atau di pilarnya nggak pecah. Yang saya pikir logika akal sehat ini bela diri apa rolet.
Oh, itu dia. Pokoknya pakai ada keberuntungan. Benar. Bapak tahu lempar bottle flip? Iya, Ya, iya. kalau Anda tidak jago, kalau mau dibilang coba sekali bisa. Sekali bisa belum tentu bisa. Nah, namanya keberuntungan. Ini bela diri. Anda melatih ini tahunan. Ya, Iya, untuk betul. bisa memukul. Kenapa tidak bisa membuktikan cara memukul yang benar? Kalau Anda sudah berkoar-koar di sosial media, saya tendang pilar sampai hancur. Terus dia bilang itu keberuntungan. Maksudnya ya kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak, hanya yang berhasil aja yang kita upload. Terus kenapa dia waktu dodging bullet, jadi dia bisa menghindari peluru. Oh ya, menghindar peluru. Itu agak magic ya, Agak magic. Kalau memang pernyataan dia bilang kalau hanya yang berhasilnya aja yang diupload, terus yang nggak berhasilnya mana? Yang jidatnya tembus. Nah, jidatnya tembus. Masuk akal. Yang jidatnya tembus mana Iya. gitu. Berarti yang peluru itu percobaan pertama langsung berhasil tuh ya. Langsung berhasil lah, itu Rasanya aja udah tuh. agak Iya. bertolak belakang ya sama yang dia ngomong goreng-goreng itu kalau nggak Iya. siap kan bela diri. Nah, kita harus selalu siap katanya. Kalau nggak siap kita bisa digoreng, bisa digoreng. Untuk preman, bentar bang, edit dulu. Oke, memang seru nih kalau ngebahas CC nih. Iya. Bang, nanti kita mau bicara mengenai kondisi di apa tempat latihan mereka di Colosseum, ya. Iya. Cuma nanti kita akan bahas di part 2-nya di channelnya Rasfield Rasfield HW. HW, oke. Tapi sebelum kita tutup nih Bang, terakhir Bang, mungkin ini nggak berhubungan dengan CC ya. Iya. Sebagai seorang praktisi bela diri dan juga seorang wasit yang udah wasit paling terkenal kali saya rasa nih di Indo sekarang. Benar. Harapannya Abang buat bela diri Indonesia ke depannya apa Bang? Ya, bela diri Indonesia saya harap bisa lebih aware ya terhadap suatu teknik mana yang bisa berfungsi, mana yang tidak. Kan gitu. Kan sekarang semua orang bisa lihat tutorial di YouTube. Gitu. Iya. Orang bisa berguru di YouTube. Tetapi kita juga harus bisa jeli dan harus bisa pintar memandang bahwa bela diri ini fungsi atau tidak gitu. Bagusnya kalau kita punya teknik bela diri yang ada kita lihat dari YouTube, kita juga bisa mempraktekannya sama teman-teman sparring atau apa. Jadi tidak terbodohi. Oke. Gitu. Jadi tidak melulu dari YouTube aja teman-teman. Ingat, Ya. ada teori, ada praktek juga. Ada praktek. Benar. That's why kenapa kita butuh partner sparring ya. Karena sparring Berarti untuk menguji. pendapat Bang Mustadi mengenai sparring nggak ada masalah dong berarti dong. Nggak ada masalah. Dan nggak melanggar hukum juga Enggak, sebenarnya. nggak melanggar hukum. Ketika saya tanya sama Dedi kan, bro, menurut lo nih, gue nanya, ketika kita datang ke sana untuk pembuktian dan sparring olahraga melanggar hukum nggak? Enggak. Lu kan nggak ngobrak-ngabrik rumah dia, lu aja di Polres apa yang melanggar hukum kan? Iya, betul. Pada waktu itu kan saya tanya, dia tidak ada A200 sampai sekarang pun saya masih gemes pak, masih gregetan. Kalau gitu gemes. saya balik aja ngundang boleh ya pak? Nah, boleh tuh. Kan dia sering ngomong tuh. Boleh. Nah, dia kan sering ngomong tuh. Iya. Datang aja silaturahmi ke sini hari Silakan Utara. Bang, Nah, kita kasih kesempatannya. Ke Jakarta. Sekarang saya gantian nih ngundang Nah, ayo silakan. Silakan. Waktu dan Mister silakan. A200. Mungkin Anda tidak bisa klarifikasi pukul beton sampai pecah. Ya, mungkin Anda tidak bisa handstand satu jari Betul. atau CC-nya nggak bisa pukul durian. Udah dimakan. Tapi kalau sparring persahabatan masih terbuka, silakan dibuktikan. Saya masih nungguin. Nah, Tapi gantian dong dia yang ke Jakarta. dong. iya. Gantian, Pak. Ongkosnya kan lumayan juga, Iya. capek. Bawa durian mah nggak apa-apa kesini ya, makan bareng. Iya, ntar saya juga ikut makan. Oke Bang, terus sama ini Bang, minta dong pesan-pesannya dari Bang Mustadi sebagai Buat atlet para veteran fighter. nih, ya kan? Iya. Juga sebagai wasit yang udah terkenal buat para fighter-fighter kita nih. Iya. Apa pesannya Bang? Pesan saya, Anda sebagai seorang fighter, ya kalau pendekar itu kesannya klasik banget ya, kan fighter nih. Iya. Fighter, Anda petarung, Anda praktisi, harus berlatih terus, rajin berlatih dan persiapkan diri kamu bahwa Anda akan siap setiap saat gitu. Siap setiap saat. Gitu. Jangan sampai Anda tidak siap karena di jalan itu Anda bisa Goreng. Oke, jadi kurang lebih begitu dulu Bang. Iya, siap. Terima kasih banyak udah mau tampil di Anthony and Friends. Siap. Teman-teman, jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan share sebanyak-banyaknya. Kalau memang kalian adalah pendukungnya yang itu tuh di sebelah, kalian harus share juga biar ini sampai pesannya ke utara itu loh, ya kan? Kalau kalian memang tetap mau mensupport bela diri bersatu bersama kita untuk menyuarakan ini semua, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Oke, saya Anthony bersama Rasfield HW. dan juga wasit Mustadi kita. Ananta. Mustadi Ananta. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa part 2-nya di channel dia. Siap. Oke. Oke, thank you.